Salam saudara-saudara, salam jumpa kembali. Kali ini kita mau melihat dan menonton perdebatan antara dari saudara kita debatur Kristen dan orang Muslim tentang mengenai daripada dua-dua penyembuhan yang ada di dalam Muslim dan Kristen. Jadi dua-dua yang ada di dalam Kristen itu katanya itu dua-dua dari Muhammad. Jadi memang terbalik ya, terbalik terus orang-orang ini terus mengklaim dia punya milik semua. Jadi dua-dua yang ada di dalam nama Yesus itu, yang dua-dua untuk penyembuhan itu misalnya itu dari Muhammad. Inilah selalu statement mereka ini yang kebalik-kebalik begitu. Jadi Muhammad itu pun sudah punya doa, ya ada doanya seperti yang katakan oleh Yesus itu. Tapi itu yang Yesus itu mengatakan bahwa itu doa ada nanti doa ini seperti yang dibawakan Muhammad, seperti itulah kira-kira. Jadi memang ditunjukkan, diminta ditunjukkan supaya di mana itu dia punya tertulis di dua-dua yang ada di dalam Quran kalian. Langsung dia bilang dibilang kau cari sendirilah katanya. Dia tidak sanggup dia menunjukkan bahwa dua-dua itu yang ada, dua-dua yang seperti orang Kristen untuk penyembuhan orang-orang sakit itu tidak ada. Jadi kau cari sendirilah, itulah tugasmu katanya. Jadi ngeles juga orang-orang ini, ngeles. Jadi memang cuma hanya bisa tahu aja mengklaim. Oke, nggak bisa saksikan. Oke, mau nanya apa? Pengikutnya 6. Kitab itu apa, kitab Kristen itu ada apa aja gitu? Ada 66 kitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kamu nanya yang mana? Oh, jadi 2 buku begitu? Enggak, 1 buku. Oh, 1 tapi ada beberapa gitu di dalam. Berisi tentang berisi. Berisi. Namanya apa, Alkitab? Taurat. Namanya Alkitab itu. Oh. Ya. Jadi ada di Kejadian, itu ada Keluaran, ada Imamat, ada Ulangan, ada Bilangan. Itu Taurat. Nah, terus itu jadi proses turunnya atau proses adanya kitab itu seperti apa gitu? Turun lagi. Maksudnya bukan turun. Ada proses hadirnya itu. kitab itu seperti apa? Ya. Jadi adanya kitab itu. Itu kitab itu berisi tentang firman Tuhan, tentang nubuatan, tentang sejarah bangsa Yahudi, bangsa Israel dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dibebaskan dari perbudakan, dan itu berisi tentang bagaimana Tuhan mengasihi umatnya yang berdosa dan mau menyelamatkannya dan memberikan kepada umatnya sorga. Itulah yang berdusta itu siapa? Hah? Yang berdusta itu siapa? Umat yang berdosa? Berdosa. Oh, umat berdosa. Ya. Manusia semua jadi berdosa. Gini, wanita ilahi, mungkin saya tambahkan sedikit ya, biar dia lebih ini. Jadi kitab Taurat dan Injil adalah 2 bagian penting di dalam wahyu Allah, ya, kepada siapa? Kepada manusia. Taurat diberitakan kepada bangsa Israel melalui Musa dan para nabi, sedangkan Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang digenapi di dalam perjanjian baru, dan dia sudah disampaikan di dalam perjanjian lama. Nah, Taurat berasal dari bahasa Ibrani atau Torah yang berarti hukum, atau pengajaran. Taurat adalah 5 kitab. Nah, yang pertama dalam Alkitab juga disebut Pentateuch atau kitab Musa. Apa itu? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, jadi diterima oleh Musa di Gunung Sinai, Keluaran 31 ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa 2 loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Nah, itu. Jadi ini mencakup 10 perintah Allah. Nah, jangan apa, Kak Vera, 10 perintah Allah? Jangan berzina, ilahi. Itu salah satunya. Jangan membunuh. Nah, Musa menulis kitab Taurat. Ketika Musa selesai menulis perkataan hukum Taurat, itu jelas sekali sebuah kitab sampai
perkataan yang sampai penghabisan di Ulangan 31 ayat 22 itu dijelaskan. Musa tidak hanya menerima hukum tertulis tetapi juga menuliskan dalam gulungan kitab. Nah, jadi seperti itu. Tujuannya apa? Menunjukkan dosa manusia. Ya, mengarahkan manusia kepada Kristus. Makanya apa itu Injil? Injil berasal dari bahasa Yunani yang berarti kabar baik. Injil dalam perjanjian baru merujuk pada kabar baik tentang Yesus Kristus, dan itu sudah dinubuatkan di dalam Taurat. Makanya datang Yesus ya memberikan ya menggenapi hukum Taurat itu semua ya. Nah, ada keempat ya, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Bagaimana Injil ditulis? Nah, Yesus mengajar bahwa kerajaan Allah sudah dekat di dalam Markus 1 ayat 14 dan 15. Pengajarannya seperti apa? Disampaikan secara lisan kepada muridnya. Nah, itu dicatat oleh murid-murid Yesus. Matius, Yohanes adalah murid langsung Yesus yang menulis kesaksian mereka. Jadi muridnya langsung menulis kesaksian itu. Markus menulis berdasarkan kesaksian Rasul Petrus. Lukas menulis setelah menyelidiki peristiwa secara teliti. Nah, jadi begitu. Jadi ditulis dalam berbagai bahasa ya, yang itu ada berbahasa Yunani ya, dengan Torah yang ditulis dalam bahasa Ibrani, juga bahasa Yunani. Nah, dan sesuai dengan bahasa umum sesuai dengan zamannya. Jadi karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan mengerti semua bahasa, makanya Alkitab boleh ditulis dalam berbagai bahasa dan tidak menghilangkan makna yang terkandung di dalamnya. Seperti itu. Kemudian kemudian Nabi Isa itu turun itu berarti tahun berapa? Hah? Nabi Isa, Gak ada Nabi Isa di dalam maksudnya, Alkitab, gak ada. Iya, Yesusnya itu turunnya itu kapan? Kamu ada kalender gak di rumah? Hah? Ada kalender ada. gak? Ada Masehi nggak sih? Yang Tulisan lahir Masehi tanggal 25 itu bukan? Nah, makanya kehadiran Yesus itu semua tahun langsung dinolkan. Jadi Yesus memulai sejarah yang baru. Makanya kita mengikuti tahun Masehi. Di 1 Masehi lah dia hadir ke muka bumi. Nah, abad ke-1 Tanggal- Masehi diperkirakan ya sekitar 4 sampai 6 berdasarkan perhitungan sejarah ya. Tapi dilihat dulu hitungannya hitungan apa dulu. Nah, kembali dulu hitungannya. Nah, seperti disampaikan oleh wanita ilahi tadi, waktu kedatangan Yesus kapan? Yesus lahir pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Kalau nggak salah saya di Lukas 2 ayat 1 ada ditulis. Ya. Ya, seperti itu. Pada masa Herodes itu. Nah, Oh, berarti tapi manusia pertama diciptakan sama Adam. Kalau di Oh, manusia pertama Adam dan Hawa, satu laki-laki satu perempuan, makanya wanita laki-laki nggak boleh kawin 3, terus sakiti Hawa-Hawa. Satu Adam, satu Hawa, satu laki-laki, satu wanita. Makanya Tuhan menciptakan satu Adam, satu Hawa. Sempat ada 2 Hawa berantem main jambak-jambak, nggak ada kita hari ini. Mbak, maaf ya. Saya mau tanya kamu. Kamu bilang sama ya, manusia pertama diciptakan Adam. Emang di kitabmu dijelaskan siapa manusia pertama yang diciptakan? Iya, saya memang apa namanya kurang tahu banyak ya tentang ilmu agama, tapi saya kalau ngaji itu dengarnya itu gitu. Kamu nggak pernah baca? Apanya? Kitabnya? Di mana Kalau ditulis? baca? Di mana dituliskan dalam kitabmu bahwa ada manusia Ya, pertama? itu saya tidak Siapa yang baca? hafal gitu, tidak tahu. Soalnya saya sudah bolak-balik tanya ke kawan-kawanmu, mereka menunjukkan ayat tapi tidak ada isinya seperti itu. Bahwa manusia itu manusia pertama itu Adam. Jadi kamu belajar lagi. Nanti kalau ditanya kamu bisa mengerti, ya. Oke? Oke, thank you. Ya. Nah, bye-bye. banyak belajar lagi ya, banyak belajar lagi. Iya. Karena kalau ada manusia pasti ada sejarah, gak mungkin hilang sejarah. Oke, selamat malam. On cam ya, Pak? Ya, selamat malam.
Iya, selamat malam, Mbak. Malam, silakan on cam ya Pak kalau bertanya di sini. Dari mana kita? Muslim, Kristen, ateis, Hindu, Buddha? Insya Allah Muslim. Oh, yang tadi. Iya, kan nggak mau Kau kasih datang naik. lagi. Kan nggak mau naik. Berarti yang masih satunya. rindu dengan topi saya dia. Iya, tadi habisnya nggak dinaikin lagi sih. Makanya Iya. pindah di sini. Kita ngantri loh, kamu kan udah naik, yang lain belum. Sudah Iya, buka kan puasa, belum sudah buka selesai, Mbak. puasa. Kan kita, Sudah. kan kita belum bertanya. Aduh, gimana sih ini? Iya, sudah buka puasa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin amin ya. Silakan. Mbak. Oke, sebelumnya saya di sini dulu, saya jujur aja di sini kalau saya di sini bukan ahli agama, Mbak ya. Jadi saya cuma pengen belajar juga di sini. Ya, saya kurang tahu soal agama. Kalau umpamanya mau mau lawan yang mungkin punya agama, ya mungkin kayak apologet Islamnya ya kan istilahnya kan. Kalian sekarang ini kan apologet Kristen ya kan. Jadi ya mungkin kalau umpamanya yang naik ini kan nggak sepemahaman seperti kalian, nggak sehebat kalian ya. Emang Islam ada apologet Bang? Ya. Apologet itu kan untuk Kristen. Istilahnya juga dari Kristen. Kenapa Islam pakai apologet? Saya kurang paham yang jelasnya, yang lebih tahu tentang Islamnya lah Mbak ya. Kalau apologet gitu. Iya, karena emang kamu nggak ada kata-kata yang lain. Apologet ini kan bahasa Kristen ini. Memang Bahasa benar-benar iya. Nah, memang itu. memang Itulah benar-benar coba. terjadi ketika apa? Ketika banyak orang yang menolak kekristenan, salah mengerti tentang kekristenan, banyak yang martir, itu ada apologet. Nah, Islam ini kenapa ada apologet? Kenapa menggunakan kata apologet ya? Itulah gunanya saya naik belajar kan. Ya. Tolong tanyain Belajar. teman-temannya. Tolong tanyain temannya, kenapa ada kata-kata apologet? Oke, gampang. Ya, silakan mau bertanya apa? Saya mau lanjut bertanya aja nih Mbak ya. Tentang yang kata-kata tadi yang saya belum selesai itu. Karena kan banyak sekali nih Mbak yang bilang Yesus itu mampu menciptakan manusia, membangkitkan manusia dan mampu menyembuhkan manusia ya. Yang saya mau tanyakan di sini, manusia itu kan istilahnya merangkul ke semua agama Mbak. Betul. Ya, merangkul ke Hindu, Buddha, Muslim. Jadi kita orang Muslim Mbak, kalau umpamanya sakit itu nggak pernah baca doa Yesus, kita sembuh. Kita bacanya doa Muhammad, artinya Yesus aja mengerti soal doanya Nabi Muhammad. Doa Ya. Nabi Muhammad bagaimana dong? Pengen tahu dong kayak mana doanya? Doanya Nabi Muhammad ya. A'udzubillahi Gimana wa doanya? qudratihi. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa watsiru. Coba dibaca dulu, cek aja di Google. Artinya apa? Artinya apa? Saya akan ngasih kesembuhan kepada kalian bagi umat-umat yang benar-benar sakit, seperti halnya saya menyembuhkan sahabat-sahabatku yang pernah sakit, Mbak. Tapi Di mana Nabi, ditulis doa itu? Di mana ditulis? Di Quran Coba atau di hadis? coba aja dibaca, Mbak. Coba aja ya. ya, Di saya mana buka- ditulis itu? Dalilnya di mana? Doa-doa Nabi Muhammad itu ada. Di mana Coba ditulis itu? Di Quran apa di hadis? Nah, itulah tugasnya kalian mencari di situ di Al-Qur'an, Mbak. Loh, kamu yang sampaikan jelasin dong, jangan sepotong-sepotong. Ya, kalian harus cari juga biar berusaha, jangan cuma Yang ngasih kamu doa. sampaikan tadi dalilnya di mana? Tunjukkan supaya yang dengar di bawah dapat pengetahuan yang jelas. Silakan tunjukkan di itulah, mana. Mbak. Itulah Mas, itu bacanya saya sehafal doang, Mbak. Saya nggak tahu di mana. Lah, dalam jadi Al-Qur'an dari ya. mana kamu dapat kalau nggak ada sumbernya? Coba kamu jelaskan dari mana kamu dapat doa itu kalau nggak ada sumbernya? Karena kita diajarin waktu sekolah, Pak. Lah di sekolah mana diajarin dalilnya? doa. Yang kamu kan sudah belajar, sudah sekolah, di mana ditulis di hadis kah? Kalau hadis apa namanya? Ya, kalau di Quran surah berapa? Coba kau sebutkan. Nah itulah saya bilang naik tadi, Mbak. Mas, saya nggak tahu soal agama, paham nggak tadi saya ngomong pertama kali? Yo, tapi nggak tahu kamu tahu Nah baca. kalau umpamanya kalian mau, jadi kalau umpamanya mau cari, mau tahu soal itu ya cari sendiri gitu loh. Bari kalau usaha juga. Ini Ya lucu kan? ini. Dia sampaikan doanya, ditanya dari mana, dia nggak tahu. Nah oke, di mana? Oke. Di mana? Coba jelasin dulu di mana. Oke, kalau Jangan saya kamu tahu, oke. memberikan Oke, kalau memang memberikan saya nggak doa, tahu. ditanya di mana, kamu nggak tahu doa itu dari mana. Ya oke. Oke, saya nggak tahu. Terus di mana? Terus bagaimana nih? Yesus sembuhin nggak?
Lah Yesus kamu manusia. jelasin ya, kamu jelasin tadi, kamu sebutkan dulu, saya mau lihat di mana itu tertulis, apakah di hadis atau di Quran, supaya kami semua dapat informasi yang kamu sampaikan itu. Nah, Kalau kamu ini bilang dia. begitu tidak kamu tunjukkan dasarnya, apa yang kami dapat? Oke, saya hafal doang, jadi saya kalah. Terus bagaimana? Kalau umpamanya saya kalah, Ya kalian bisa sudah, kalau jawabin. sudah mengaku kalah, apa yang kami tanya lagi? Nggak Tidak bisa ada lah. jawabin. Ya oke lah, Kamu makanya saya mau sendiri yang nanya. bilang, kamu mengaku Mana kalah. buktinya Coba Yesus bisa kami tidak sembuhin dapat orang? informasi yang cukup dari Oke, kamu mana terhadap buktinya Yesus informasi yang sembuhin kamu orang? sampaikan. Begitu Oke, mana diskusinya. buktinya Yesus sembuhin Oke, orang kamu kalau udah gitu? kalah ya. Oke, lanjut lagi ya. Kamu bilang kamu kalau mau minta kesembuhan, doa pakai doa Nabi Muhammad. Apakah Ya. waktu sakit Nabi Muhammad sembuh? Ketika dia kena racun? Kenapa? Ketika dia sakit, apakah dia sembuh? Kalian dapat di mana tuh dia minum racun? Coba tunjukkan ayatnya. Bukan minum, tapi dia kena. Minum, iya. Ya, Iya, ada coba tunjukkan ayatnya. ada aortanya yang putus itu dia sembuh Iya, apa? coba tunjukkan ayatnya. Nah, Coba kamu tunjukin aja nggak ayatnya bisa yang mana. tunjukkan ayat doanya. Bagaimana kamu nanya aku itu Wah. ayat kamu? Kamu ngomong Nabi Muhammad minum racun, mana coba ayatnya? Tunjukin dong. Itu yang atas nanti tunjukin kamu, dia lebih katam dari kamu. Kalau Anda Nah, bagaimana? ya, oke, kasihan abangnya dia lagi. Nggak, biar banyak di sini banyak. Biar saya belajar Mbak, kan gitu. Iya, kalau kamu doa begitu, apakah Nabi kamu sembuh ketika dia sakit? Nah, begini ya. Ya, ya. Saya memberikan pandangan saja karena itu bukan iman saya. Nah, jika ada informasi, kita boleh lihat informasi itu. Benar tidaknya kamu yang lebih tahu imanmu, bukan kami. Nah, di Sahih Iya, Bukhari itu yang nanya seperti dalam 577 itu ada di Sahih Bukhari, coba kamu lihat, kamu baca Biasa nggak di pakai Sahih Al-Quran. Bukhari. Kalau nggak ada Al-Quran. Nah, itu makanya hadis. jauh. Nah, di situ ketika Khaybar ditaklukkan seorang wanita Yahudi menghadiahkan seekor kambing. Nah, itu awal bunyi hadisnya. Kamu coba lihat sendiri di Sahih Bukhari, lebih lengkap. Nah, seperti apa itu hal itu terjadi, ya kamu yang punya kewenangan untuk menjelaskan, bukan kami. Begitu. Iya. Itulah kembali lagi saya nggak terlalu paham agama Mbak, ya. itu seperti itu ya, supaya apa, di Sunan Abu Daud juga ada 4512, kamu juga boleh lihat, nanti kamu yang jelaskan kepada kami. Kalau misalnya kamu kurang tahu, ya kami boleh dong memberikan cuma sebuah pandangan, tetapi penjelasannya dari kamu, bukan dari kami, supaya tidak nanti salah paham. Oke, sekarang ini saya lagi nggak pegang apa-apa Mas ya, cuma naik bertanya aja ya. Karena sekarang yang saya dengarnya doang isi Mbak Mas, yang orang bilang Yesus sembuhin orang sakit manusia. Ini kan istilahnya kan merangkul semua manusia Mas. Seperti itu ya, kalau umpamanya memang Yesus. Begini, di dalam iman Kristen untuk mendapatkan kesembuhan, ya, dan itu dunia mampu memberikan, tidak harus Tuhan. Contoh, banyak orang kedekun bisa sembuh kan? Begitu juga kekayaan, banyak orang yang tidak kenal Tuhan, tidak bercatat kaya kan? Dan itu berkat umum, semua bisa didapatkan. Tuhan memberikan matahari kepada orang baik, Tuhan memberikan matahari kepada orang tidak baik, semua Tuhan berikan. Tetapi yang utama adalah keselamatan, kedamaian, sukacita di dalam keyakinan kami hanya ada di dalam Yesus Kristus. Makanya Yesus datang ke dunia bukan membawa agama, tetapi dia datang ke dunia memberikan keselamatan yang dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Barang siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Itu ayat berapa Mas? Itu yang Iya, pertama yang harus dipahami. Iya, ayat berapa? Biar kita paham. Ya, saya tunjukin ayatnya, saya buka ya. Nah, makanya seperti itu. Jadi jelas sekali ya di dalam Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Makanya di Roma 8 ayat 1, yang percaya kepada Yesus tidak dihukum, yang hidup di dalam Kristus tidak ada kena hukuman. Makanya kenapa kami yakin mati masuk surga? Karena tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Ya, ingat, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup. Nah, itu yang kami pahami. Nah, karena begini Mas, begini, kalau ada air 1
1 liter kena kotoran ayam, air itu udah tercemar. Kalau ada air 1 liter jatuh kotoran cicak walaupun kecil, air itu sudah tercemar. Artinya apa? Sudah tidak layak dikonsumsi. Begitu juga dengan dosa. Dosa bukan dihitung besar dan kecil, tapi dosa itu yang membuat pemisah dengan Tuhan. Makanya ya, kita mendapat warisan kerajaan karena Tuhan itu begitu besar kasihnya kepada kita. Sama dengan orang tua, kita punya orang tua, kita berhak nggak dapat warisan? Berhak. Nah, apakah kita sebagai anak tidak taat kepada dia, tidak menghargai orang tua kita? Apakah kita mau jadi bandel? Itu namanya anak durhaka. Makanya kami tidak mau jadi orang bandel gitu loh. Oke bang, oke Seperti bang. itu. Jangan mempermalukan orang tua, jangan bertindak yang membuat orang tua kecewa. Nah, itu iman kami. Kenapa kami berbuat baik? Itu wujud syukur kami kepada Tuhan. Ya, itu adalah buah daripada keselamatan kami melakukan tindakan-tindakan itu karena kami dituntun oleh Roh Kudus. Makanya kami dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Begitu. Semua orang itu, semua manusia itu pasti ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk, Pak. Ya. Nah, itulah pentingnya saya katakan tadi. Itulah pentingnya keselamatan. Kalau aturan semua manusia bisa buat aturan, tetapi keselamatan tidak mungkin manusia mampu memberikan. Hanya Yesus yang mampu memberikan. Kenapa? Karena Yesus datang dari surga, bukan dari dunia. Oh, kok bukan di dunia, Pak? Bukannya Yesus Iya, dia dari surga, bukan karena perkawinan manusia. Manusia kawin, lalu lahir manusia, baru dia besar menjadi seorang katakanlah nabi. Yesus tidak demikian, dia memang Tuhan, dia yang awal dan dia yang akhir. Oke, terus ayatnya Pak, ini yang saya mau tanyakan nih Pak. Ayatnya Yesus mengatakan dirinya Tuhan Pak, yang mana Pak? Oh jelas, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut sabar, aku Pak. guru dan Tuhan, katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Ya di mana lagi? Di Lukas 2 ayat 11, malaikat sendiri mengatakan telah lahir ya juru selamat. Siapa? Yesus Tuhan di kota Daud. Jelas. Itu lahir Jelas. gitu ya. Dia sendiri yang Ya, mengatakan makanya dia datang ke dunia, dia lahir, disebut lahir. Nggak mungkin dia datang ke dunia disebut dia bukan lahir. Tapi ini kan kayaknya bukan dia yang bilang Pak ya. Kayaknya Ya, dia bukan dia yang makanya kamu nggak ngerti kitab suci. Saya udah jelasin, itu yang berkata itu malaikat Gabriel. Kamu tahu malaikat Gabriel siapa? Berarti bukan Yesus yang ngomong Pak bahwa dia dirinya Tuhan. Ya Pak. malaikat aja mengakui. Yesus sendiri Dia juga mengakui, menyatakan kan? dia adalah Tuhan. Dia Apalagi doang, tapi bukan dia yang ngomong Pak. Yang saya mau tanyakan Loh, dia sekarang mengaku. saya tanya, keberadaan malaikat di surga atau di mana? Kenapa? Keberadaan malaikat di mana? Saya nggak tahu itu karena bukan pertanyaan Oh saya nggak Pak. tahu, ya sudah. Kalau kamu nggak tahu, kamu belajar dulu tentang malaikat baru diskusi. Gimana? Ya udah, kalau nggak tahu gimana saya jelasin malaikat aja nggak tahu. Yesus ngatain yang dia benar-benar kalau di Islam ada. Kamu malaikat Ada aja kalau ditanya Islam, nggak Pak. tahu, saya jelasin makanya kamu nggak tahu. Kalau di Islam ada, kalau di Saya kalau di tidak Yesus- tanya Islam, yang saya tanya sekarang Kalau di keberadaan Islam ada malaikat jelas, terserah kamu Allah mau mengatakan jawab dia secara Tuhan. apa. Kalau di Islam ada jelas dia mengatakan dirinya Tuhan. Kalau di Kristen mana coba? Saya mau nanya Yesus langsung yang Sudah ngomong. saya jelaskan tadi, sudah Itu jelaskan kan malaikat tadi. Pak. Itu malaikat Pak. Nggak boleh Yesus kayak berkata, gitu, Pak. kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13, itu ayatnya. Apalagi? Iya, tapi malaikat kan, malaikat yang ngomong kan, bukan Yesus yang ngomong kalau dia Tuhan Yesus kan. bukan malaikat. Aduh, ini orang Mana, tidak bisa coba. membedakan Yesus Lukas yang 2 ayat ngomong. 11 dengan Yohanes 13 ayat 13. Aduh, kamu ini. Aduh, parah ini, parah. makan apa sih tadi? Makan jengkol ya? Nggak mutu, turunin aja. Iya. Sudah dijelasin kagak ngerti juga. Kayaknya ada salah makan tuh. Gak mudeng. Ya, Pak Al Fajar, Al Jafar, silakan on cam Pak. Terima itu ya Pak ya, undangan untuk mengaktifkan kamera. Silakan Pak. Pak Al Jafar, halo. Ya, nggak ada suara, turunkan aja. Halo, halo, Iya, silakan Pak. halo, halo. Muslim Kristen. Halo. On cam, on cam. Ada. Muslim. Itu tadi diterima nggak bisa. Coba ulang undang. Udah, ya silakan.
Mau nanya apa? Ini saya cuma mau tanya masalah ketuhanan Yesus. Ini kan Nggak ada masalah banyak, Pak dengan ketuhanan dia Pak. Dia Tuhan, bukan ada masalah. perdebatan Ketuhanan di dia nggak ada. sini. Saya jelasin dulu. Setiap masalah pan itu ketuhanan saya Yesus. mendengar Dia tidak bahwa pernah Yesus bermasalah itu bukan ketuhanannya, Pak. apa dulu? Kalau Bapak mengatakan masalah ketuhanan dia nggak pernah bermasalah Pak. Dia memang Tuhan, nggak ada masalah dengan Tuhan Pak. Itu saya luruskan dulu. Iya, Bapak kali yang bermasalah ya, Silakan, Pak. silakan. Hidupin Kalau suara. Bapak ingin tahu Yesus sebagai Tuhan, dia adalah Tuhan, Bapak ingin tahu, itu kami jelaskan. Tapi kalau Bapak tanya masalah ketuhanan Yesus, nggak ada masalah Pak, ketuhanan dia Pak. Silakan. Ayo Pak, on cam Pak. Saya udah kirim undangan on cam. Kenapa? Mau bertanya apa? Kenapa anu lagi ini? Saya cuma mau bertanya masalah ketuhanan Yesus. Katanya Yesus itu tidak mati di salib. Tidak ada masalah dengan ketuhanan Itu yang saya Yesus tanya. Pak. Yesus itu Tuhan. Kalau Bapak tanya masalah ketuhanannya, dia tidak ada masalah Pak. Bapak ngerti nggak Iya, kosakata katanya bahasa? nggak mati di Kalau Bapak salib. ingin tahu Yesus itu Tuhan, Iya, kita saya jelaskan. Tapi kalau Bapak bilang masalah ketuhanannya, nggak ada masalah Pak, Iya. ketuhanan dia. Iya, yang saya pertanyakan itu katanya Yesus tidak mati di salib. Siapa Tidak yang saya bilang pertanyakan. Yesus tidak mati di salib? Di mana disebut Yesus tidak mati di salib? Bapak tunjuk dalilnya di mana? Ada perdebatan yang di sini. Ya, kalau bilang ada Kudengar juga itu semua orang katanya. bisa. Datanya mana? Datanya mana? Datanya mana? Yesus tidak mati di salib. Di mana datanya? Tunjukkan. Ya, saya tidak tahu, cuman orang Kristen itu yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Ngomong. Itu. Aduh, abangku sayang ini lebih parah dari yang tadi. Bapak kan sudah Katanya mengatakan Yesus tidak disalib. tidak mati di salib. Tidak. Bapak kan yang memberi narasi Iya. Yesus tidak mati di salib. Katanya Lalu, Yesus itu saya tidak tanya disalib. di mana sumbernya? Bapak tidak menunjukkan sumbernya dari mana. Ini kan lucu ini. Coba tunjukkan dulu yang narasi Bapak tadi bahwa Yesus tidak mati di salib. Itu Kalau yang ada saya dasarnya, pertanyakan sama Bapak. loh, Yang saya Yesus beda Pak. Yesus disalib, bukan tidak mati di salib. Kalau dia tidak mati di salib, bukan dia, bukan Tuhan. Karena nubuatan itu informasi di dalam Taurat tentang dia, cerita tentang dia, informasi tentang dia itu harus terjadi. Kalau tidak berarti Taurat itu bohong. Berarti nanti dia mati baru jadi Tuhan. Yo, sudah diinformasikan dia yang awal dan dia yang akhir. Dia datang ke dunia mendamaikan dunia karena manusia sudah berdosa. Di zaman Taurat semua dilakukan adalah perdamaian manusia itu lewat darah, dan darah Yesus darah anak domba Allah yang tidak bercacat. Makanya satu kali untuk selamanya. Makanya tidak lagi potong-potong onta, potong sapi, potong apa namanya binatang-binatang lain untuk apa namanya mendamaikan, karena sudah Yesus damaikan, sudah Yesus genapi. Makanya di dalam Taurat Bapak harus tahu, seperti babi haram di Taurat, onta haram, belanduk haram, kelinci haram, udang haram, cumi haram, lele haram, belut haram, haram semua di Taurat Pak. Nah itu disebut hukum seremonial, dan itu digenapi oleh Yesus. Karena itu dikhususkan kepada bangsa Yahudi. Dari bangsa itu datangnya Mesias. Makanya orang Yahudi dituntut oleh hukum. Makanya setelah kedatangan Yesus, Yesus genapi semua itu hukum seremonial. Makanya orang Kristen boleh makan babi, boleh makan onta, boleh makan belanduk, boleh makan kelinci, boleh makan udang. Begitu Pak. Sedangkan hukum moral tetap berlaku sampai hari Nah, ini. yang saya Itu dasar daripada Taurat, ya, sehingga kita tahu semua aturan-aturan itu yang telah diberikan kepada kita ini Pak. Begitu Pak. Ya, oke. Mana pernyataan Yesus untuk umat Kristen itu makan babi? Mana hadisnya?
Ada yang mau makan tidak menajiskan makanan yang masuk ke dalam mulut. Mana? Sebentar saya buka Mana Alkitab. hadisnya? Bahkan dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan berbicara soal makanan dan minuman. Ya, itu berbicara soal apa? Kebenaran, kasih, dan sukacita. Bapak makan babi dan tidak makan babi itu tidak akan Ini kan mempengaruhi. Dengar dulu. Iya. Makanan itu tidak mempengaruhi keselamatan. Kamu makan, tidak kamu makan, itu kan akan jadi darah dan daging. Sementara darah dan daging ini kalau kita mati kembali ke tanah. Dia tidak naik ke surga. Jadi yang naik ke surga itu adalah roh kita. Makanya makan nggak makan rugi. Harus kau makan. Kalau nggak rugi. Karena kamu juga kan masuk kerajaan surga bukan karena apa yang kamu makan. Ya begitu. Hidupin suaranya. Makanya dengar Pak ya, makanya Pak, Bapak kalau baca itu harus tahu ada dasarnya dulu Pak. Kalau Bapak nggak tahu dasarnya, Bapak bingung. Kami jelasin pun Bapak nggak mengerti. Tadi udah dijelasin oleh Kak Vera, ya. Markus 7 ayat 18 ya dan 19. Maka jawabnya, apakah kamu yang tidak dapat memahami, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang keluar, yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan? Ya, sesuatu yang masuk dari luar ke dalam manusia tidak menajiskan karena bukan masuk ke dalam hatinya tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke dalam jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Itu ayatnya. Markus 7 ayat 18 dan 19. Semua yang masuk ke dalam perut halal. Itu ayatnya. Kabur dia. Kalau Bapak tanya, Udah kabur dia, udah minta baptis besok. Oh, dia lagi mau beli kali, mau makan. nah begitu Pak. Jadi jelas semua makanan termasuk apa? Termasuk babi, termasuk onta, termasuk pelandu, termasuk udang, termasuk cumi, semua. Ya, itu di Taurat haram. Ya, silakan. Ya, selamat malam. Ya. Malam-malam. Ya, saya mau tanya ini. Yesus kan dilahirkan ya? Kenapa kalau Yesus dilahirkan? Saya mau tanya, sampai perjalanan kisah Yesus dari dilahirkan sampai dewasa ada nggak kisahnya itu? Ada. Nah, Bapak kembali dulu ke dalam budaya Yahudi, bagaimana perjalanan seseorang dalam budaya Yahudi, sampai umur berapa dia boleh melakukan pengajaran dan tindakan apa yang terjadi dengan budaya Yahudi. Itu dulu Bapak pelajari, kalau enggak Bapak nggak ketemu jawabannya. Lah, kini kan sampean orang Kristen, makanya kan saya nggak tahu gitu Pak. Oh, nggak tahu. Nah, makanya saya Pak, pengen semua tahu. ada disebutkan. Makanya itu kembali lagi Pak, tentang Yesus tidak terlepas daripada Yahudi, karena keselamatan datang daripada bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Makanya Bapak harus pahami dulu budaya Yahudi, bagaimana, karena Yesus tidak datang dia melawan budaya Pak. Nah, ya, dia datang di tengah-tengah bangsa Yahudi dengan misi keselamatan dan tidak menentang budaya Yahudi. Makanya dan dia diterima oleh mereka, meskipun ada banyak yang menentangnya, tetapi tidak semua menantang dia. Karena apa yang dia sampaikan adalah dari sorga, bukan dari dunia. Jadi berbeda Pak. Jadi itu Bapak harus pahami dulu tentang sejarah dan budaya Yahudi yang harus Bapak pelajari. Baru Bapak nanti saya kasih tahu Bapak dapat. Tapi kalau Bapak nggak tahu itu percuma saya kasih tahu, Bapak nggak akan ketemu. Iya, ini sih saya mau ini kan dilahirkan ya, awalnya dilahirkan. Nah, makanya saya bilang tadi itu dulu yang Bapak pelajari. Iya, saya mau tanya dilahirkan apa enggak gitu. Udah dibilang kan? Dibilang Kenapa dia dilahirkan? Karena sudah ada nubuat di dalam Taurat tentang kedatangan dia ke dunia ini, sudah ditulis oleh Musa. Kalau tidak ada informasi dari Taurat, ya berarti Yesus gagal, berarti dia bukan Tuhan. Iya,
kalau dilahirkan berarti kan ada orang tuanya, Pak. Kalau ada, siapa orang tuanya? Coba Bapak jawab. Dalam iman Jadi Bapak aja, dilahirkan, siapa orang tua Yesus di dalam iman Bapak? Kalau Bapak tahu, dalam keyakinan Bapak siapa orang tuanya? Coba. Saya mau tanya, Pak. Kalau Enggak, dilahirkan sekarang Bapak jelasin kalau ada orang tua Bapak sebut tadi di dalam keimanan Bapak atau keyakinan Bapak, siapa orang tuanya? Coba sebutkan kepada saya. Saya mau tanya ke sampean, Pak. Saya mau tanya ke Loh, sampean. tadi kan Bapak yang Itu. ngomong, berarti ada orang tuanya. Siapa orang tuanya? Nah, contoh Bapak ada orang tua nggak dilahirkan? Saya diperanakkan oleh ada hubungan intim manusia oleh kedagingan. Sedangkan Yesus diperanakkan bukan hubungan intim sesama manusia, bukan kedagingan. Makanya dia datang ke dunia tidak merangi orang, tidak kawin. Oke, Pak. Kalau nabi-nabi kawin, Pak. Pak. Makanya dia memberikan keselamatan, dia dari sorga yang dikandung Pak. oleh Maria. Pak, Dia adalah namanya- firman Allah. Pak, yang Bukan namanya- Allah berfirman, tetapi Yesus adalah firman Allah. Pak, kalau yang namanya dilahirkan, diperanakkan kata sampean kan? Nah, ini nggak ngerti. Secara- Ini dijelasin kita ngomong apa, dia ngomong apa. Loh, secara biologis, coba Pak, saya tanya, secara ilmiah. Sekarang secara biologis siapa bapaknya Yesus? Loh, kan saya tanya ke sampean, diperanakkan. Makanya saya udah jelasin tadi, dia dari surga yang dikandung oleh Maria, dia adalah firman Allah. Pak, saya mau tanya, terima nggak sampean? Manusia ini, kalau manusia dilahirkan, itu ada sperma, ada ovum. Ya, terima nggak ilmu pengetahuan ilmiah itu? Pak, Ya, saya tanya kalau dulu tuh. Bapak jangan berkatakan mana. secara Terima nggak ilmiah, saya udah katakan tadi, secara ilmiah Pak, kalau manusia diperanakkan dari daging, itu manusia biasa. Tetapi Yesus bukan diperanakkan oleh kedagingan, makanya dia luar biasa. Siapa dia? Dia adalah Tuhan. Kalau dilahirkan, Pak, saya mau tanya sampean, tanya ke sampean saya. Nggak maju-maju. Tanyalah. Kurang vitamin biasa begitu kakak. Minum vitamin dulu ya, jangan kurang vitamin diskusi. Dijelaskan apa, kamu tanya apa. Minum vitamin dulu kalau nggak tahu. Ini 8907 bisa on cam nggak? Halo? Bisa on cam nggak? Hah? Bisa? Tak bisa. Nggak bisa, oke. Kenapa? Belum ada blower apa ni? Oh, Blower. 54. Oke, kamu bertanya apa? Mau tanya Yesus itu kayak tadi lah. Dia utusan atau gimana? Betul. Silakan Bang Andika. Ya, yang Bapak ketahui Yesus utusan atau bukan? Ya. Nah, seperti apa utusan yang Bapak tahu? Ini supaya kita dapat jelaskan tadi. Coba Bapak yang Bapak ketahui. Nah, sekarang sebelum itu saya tanya dulu, Bapak keyakinannya Muslim apa Kristen? Yang Bapak ketahui tentang Yesus seperti apa? Coba Bapak jelaskan. Nanti kalau misalnya tidak sesuai kita akan lengkapi. Silakan. Saya pernah dengar ayat-ayat Dengar. apa tu? Bible Pernah dengar di Bible. Terus? Saya diutus oleh Bapa apa tu ke dunia ini ke atau gimana? Ya, karena dia datang ke dunia dalam rupa manusia. Ya, dia ingat ya, Allah Bapa, di dalam diri Allah Bapa itu ada firman, ada roh, dan tidak bisa dipisahkan. Makanya ya, firman itulah yang menjadi manusia, satu hakikat, satu esensi. Makanya disebut Tuhan yang esa, bukan dihitung bilangannya, tetapi sama dengan tubuh kita. Ini tubuh saya, ada pikiran saya, ada nyawa juga dalam diri saya, makanya saya hidup. Kalau tidak, berarti saya, kalau nggak ada pikiran, saya nggak waras. Kalau nggak ada tubuh, berarti saya hantu. Nah, itu ada dalam diri saya. Nah, itu analogi yang mudah Bapak paham. Ya. Tapi kalau saya bingung ni diutus itu kayak mana?
diutus kan berarti ada lagi nih yang di atas dia. Saya sudah jelaskan tadi, Allah Bapa di dalam dirinya ada firman, ada roh. Ada firman, Ya. berarti Ada dalam tubuh saya, dalam nyawa saya ini, di dalam diri saya ada nyawa, ya, dan ada pikiran. Ada tubuh, ada nyawa, ada pikiran. Bisa nggak saya pisahkan? berarti Yesus itu sama seperti manusia. Ya beda lah Pak. Kalau sama seperti manusia umumnya Yesus itu, coba Bapak lihat selama Yesus ke dunia pernah nggak dia perangi orang? Maksudnya sama dia. Satu ayat saja Pak. Satu ayat saja bahwa Yesus pernah nyucuk orang, pernah perangi orang, pernah kawin anak orang, ataupun dia kawin banyak orang. Ada nggak? Saya tak tahu tuh ayat itu. Nah, tak tahu. Itu aja tak tahu. Jangan belajar itu dulu lah. Yang sederhana aja Bapak nggak tahu, Bapak ingin tahu lagi lebih dalam, nggak akan ketemu lah. Orang kita ini ada apa, daging kan, ada roh. Makanya Pak, Bapak belajar dulu yang sederhana. Bapak cari dulu, Yesus pernah nujuk orang nggak? Yesus pernah maki-maki orang nggak? Nah, kalau dia manusia biasa, salah sedikit pasti senggol ya Pak. Salah sedikit marah, itu manusia biasa. Nah, siapa dia? Dia kalau bagi saya lah, dia itu bukan macam rasul. Dia disebut rasul ya, dia disebut raja damai ya, dia disebut Tuhan iya, karena semua gelar itu ada sama dia. Kalau yang lain Pak disebut rasul nggak bisa disebut Tuhan. Siapa dia rasul? Udah sampai di rasul aja mentok. Siapa dia? Guru ya, di guru aja mentok. Tetapi kalau dia rasul, dia guru, ya, dia Tuhan, ada semua sama dia, karena dia memang maha kuasa. Ya. Oke ya, gantian dulu ya 890 ya sama Bapak. Silakan Pak Rani. Malam. Selamat malam Abang. Ya. Malam. Siap. Mau ini aja, mau berpikir menurut KBBI firman itu apa ya? KBBI menurut Bapak apa? Bapak masih tanya kami, bagaimana Bapak diskusi? Banyak. Kok jadi katanya itu kesatu-satuan itu kan hanya ungkapan sang Apa, Pak? ilahi. Nah, terus? Nah, sedang lalu menjadi daging. Ya, di situ dia menjadi daging. Maksudnya diberilah jadi manusia yang membawa firman untuk membuktikan pada manusia dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. yang melaksanakan firman. Di mana ayatnya kalau Yesus bukan Tuhan? Loh, dia bilang utusan, lihat aja di banyak itu di Matius banyak. Nah, mana ayatnya? Bapak cuma bilang, ayatnya nggak tahu Bapak ditanya. Ya itu ayatnya ke-14 bilang katanya firman telah menjadi daging. Di mana 14 berapa? 14 berapa? Coba sebutkan mana? Ini gua mau tahu nih. Coba Matius Matius berapa? Nanti saya jelasin kalau Bapak nggak tahu. Bapak salah pemahaman. Makanya Bapak kan sekarang saya tanya, Bapak mengimani Injil tidak? Saya mengimani Taurat dan Injil yang murni, yang bukannya. Oke, yang murni yang mana? Ini Injil saya, ini Taurat saya. Injil Bapak mana? Kita buktikan dulu Bapak yang murni yang mana. Silakan. Itu keluaran berapa itu? Iya, terserah Bu, keluaran berapa yang Bapak punya, yang murni yang mana? Tunjukkan saya biar kita diskusi mana yang punya Bapak. Dari tadi kan mana, Abang saya. bilang, Abang tadi mengucapkan, saya dengarkan, saya Tunjukin aja, enggak kitab yang kamu imani. Enggak, sekarang dasarnya dulu Bapak. Bapak mengatakan tadi yang murni yang Bapak imani, ya kan, Injil dan Taurat. Mana yang murni? Tunjukkan fisiknya mana. Ini fisik kitab saya. Ya, saya tidak bahas Quran Pak, yang saya bahas Injil dan Taurat. Saya tidak bahas Quran. Tanya sekarang, Injil dan Taurat. Abang. Mana? Gini, Kak wanita ilahi kan sering bicara. Firman telah menjadi daging itu di ayat berapa?
Ya, jangan dijawab dulu Kak. Jangan dijawab dulu Kakak Ilahi. Sekarang buktikan dulu kitabnya mana? Kitabnya mana? Biar jelas dulu. Kitabnya mana? Kitabmu yang kamu bilang tadi, ya, yang murni yang mana supaya kita diskusi mana kitabmu? Enggak, saya enggak ada kitab. Oh, enggak ada kitabnya, enggak bisa kita ngomong, kitabnya aja kagak ada. Karena kamu yang ngomong. Iya, kan tadi dibilang ada yang murni. Abang bilang tadi, mana yang murni itu? Ini yang murni, Pak. Mana? Tidak Injil dan Taurat mana? Mana Injil dan Taurat? Paulus atau Mana Injil dan Taurat? Mana Injil dan Taurat? Itu kitab apa itu? Injil Taurat bukan? ini Al-Qur'anul Karim. Iya, saya tanya Injil dan Taurat tadi kan, bukan Al-Quran. Ini dia lucu dia ini. Saya tidak tanya Quran Pak, yang saya tanya Injil dan Taurat. Bapak bilang tadi Bapak yang murni, Injil dan Taurat mana? Berarti sampean dari tadi ngecek firman telah menjadi daging itu hanya kata-katamu. Loh, Bapak ada dasar di sini Pak kami Pak, makanya saya tanya Injil dan Taurat Bapak mana yang Bapak tadi bilang yang murni, mana Injil Taurat yang murni mana? Ada di dalam kitab Al-Quran ini dikatakan Allah menurunkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Jabur, Injil. Ya di mana? Pernah Tuhan turunkan di mana kitab itu? Coba sekarang Bapak jelasin. Kalau Tuhan pernah turunkan Taurat, Jabur dan Injil, di mana kitab itu? Kok jadi saya yang ditanya? Aku mau bertanya di Kan sini. Bapak bilang tadi Tuhan menurunkan Taurat, Jabur dan Injil, di mana yang Tuhan turunkan kitab itu? Sekarang Bapak jelasin. Kau cari Di aja mana sendiri. disebutkan itu? Ayatnya di mana? Di mana cari ayatnya? Hah? Kau cari sendiri. Tinggal aja. Agama ini sekarang mudah semua, ya kan? Mudah. Pak, jangan jangan digabung-gabung kitab Bapak dengan kita, jangan Pak. Kalau Bapak beriman Ya, Quran, makanya saya berarti nggak itu kitab gabungin, yang Bapak. gabungin kamu. Kalau saya mengatakan Injil dan Taurat ini Pak, kalau Bapak Iya, pegang makanya Injil saya dan tanya. Taurat, yang Abang bilang Makanya tadi saya murni tanya. Injil Tauratnya mana? Itu yang saya tanya. Makanya saya tanya. Firman telah menjadi daging, katanya. Itu Ya. pemahamanmu keblenger. Kenapa Yesus Kalau nggak keblenger, firman itu jadi apa? Firman itu perkataan ilahi, ya. Ya, di mana ditulis? Di mana? Di mana? Di mana ditulis? Di mana? Hah? Di mana ditulis? Jadi Injilmu, cari di Injilmu. Iya, kau tanya Bapak yang jelasin Injil saya, kitabnya aja Bapak nggak ada. Loh, iya makanya itu cari yang ada. Iya. Semua ada. Di situ Kitab ini yang paham kami Pak, bukan Bapak. Ini yang paham kami Pak Alkitab. Bapak kan mengatakan itu, begitu saya tanya Bapak nggak bisa jawab, bingung. Tulisan manusia itu si Yohanes, si Iya. Nah, benar juga apakah dia Pak. kompeten untuk menerima wahyu? Kitabmu Nah, tulis. Kalau kitabmu bukan tulisan. Pak, standar kitab suci yang Bapak percaya, tadi Bapak katakan, Bapak ingat ya perkataan Bapak tadi, Bapak mengimani Taurat dan Injil. Oke, sekarang saya tanya Taurat Injil Bapak mana yang Bapak imani? Saya tidak bahas Quran Pak, yang saya bahas Taurat dan Injil. Itu kalau yang ada di Al-Quran itu dia memang benar Yesus. Saya tidak bahas Quran, yang saya bahas Taurat dan Injil. Bapak mengatakan makanya tadi karena saya ya, tidak ada menguasai yang murni itu mana, Taurat dan Injil yang murni yang mana? Saya tidak bahas Quran Pak, maaf Pak. Kita bahas Injil dan Taurat di sini. Di mana bukan yang itu, Taurat Pak. dan Injil Ada yang murni yang mana Barnabas. Bapak sebut tadi? Barnabas. Mana? Ya, di Barnabas atau di Di Taurat Barnabas mana Perjanjian kitabnya Lama, kalau Bapak yang mengimaninya Pak. mana? Di Tunjukkan perjanjian kepada saya mana kitabnya? Mana kitabnya? Ini Mana? kitab saya Pak. Ya itu Quran yang saya tanya Injil dan Taurat Pak. Ya makanya saya mau mengurut Goodbye. Nah, itu dia. Nggak guna. Coba dia mengatakan dia mengimani Taurat dan Injil yang murni. Yang murni yang mana? Nggak ada. Ditanya dia nggak bisa jawab. Iya, ditanya malah nunjukin kitabnya sendiri bagaimana. Iya, itu kan Quran. Saya tidak bahas Quran di sini teman-teman ya. Ingat ya, saya tidak bahas Quran, yang saya bahas Injil dan Taurat. Silakan Israel on cam. Israel bisa on cam nggak? Ya, silakan mau nanya. Kalau Bang, mau nanya apa Bang? Ya, salam. Tidak, saya hanya mau, saya pantau dari bawah. Islam orang ini tidak mengerti tentang Alkitab, kurang ajar sekali mereka.
Tanya ketuhanan dari dulu saja dorang. Coba mereka, saya dari NTT. Salam. Salam, abangku salam. Dari tadi Bapak kasih terangkan dari A sampai Z tapi tidak mengerti. Memang dasar otak iblis itu tidak bisa masuk. Oke Bang, doakan aja Bang biar iblis lari dalam nama Yesus. Makasih ya Bang. Oke, thank you. Salam. Jadi kalau kita berbicara buah mangga, sama-sama buah mangga, baru kita kupas buah mangga. Berbicara Injil, sama-sama kita pegang Injil. Kalau tidak, nggak pegang Injil, berbicara Injil ya nggak ketemu. Betul tidak? Kalau berbicara Taurat, sama-sama pegang Taurat, baru kita lihat di mana yang tidak benar. Oh, ini tidak benar di mana? Nah, kita cari sumbernya. Begitu namanya diskusi sehat. Tapi kalau tidak pegang Taurat, kita mau bahas Taurat, apa yang kita mau bahas? Ingat ya, saya tidak membahas kitab suci lain. Yang saya bahas Injil dan Taurat ini. Fisiknya jelas, ada isinya. Ini yang kita bahas. Di luar ini kita gak bahas. Dayat silakan Onkan. Maaf Kak, nggak bisa ini soalnya di sini jaringan kurang bagus. Bye bye. Ya, saya maunya on cam. Kalau nggak boleh. Karena kami berdua on cam. Makan apa lu Bang tadi Bang? Tadi saya sama anak saya main itu berdua lah, dia baru datang ke Jakarta. Iya, halo, selamat malam Kak. On cam. Hidupkan kamera, oke. Silakan. Iya Kak, makasih Kak. Ya. Ya, Abang Abi ini apa yang Abang Abi mau bahas? Kita tidak bahas di luar Injil dan Taurat. Yang kita bahas Injil dan Taurat, itu aja Bang. Oh, Abang ada pegang Taurat? Ada Bang. Tengok, lihat kan? Ini Asli itu tak Bang? asli lah. Nggak mungkin ini palsu. Kalau palsu, kami nggak mau yang palsu-palsu. Kalau yang palsu itu ajarannya itu Bang, ya buat kerusuhan, itu palsu namanya. Nggak mungkin kebenaran dari Tuhan suruh buat kerusuhan. Oke. Saya nggak pegang Injil Bang, sebab saya itu apa ya? Saya bukan orang Kristen. Iya, Abang orang apa? Saya orang Muslim Bang. Oh ya udah. Jadi yang Abang ingin tanyakan apa di sini? Yang kayak gini. Abang tuh yang dipegang Abang, maaf ya. Abang tadi membahas Injil. Apakah Abang punya Injil atau Bible Bang? Iya ini Injil, Alkitab. Alkitab atau Bible Bang? Iya ini dia. Terserah mau anggap Bible, mau anggap apa. Yang penting ini kitab suci kami, selesai. Nah, berarti Abang tak pastilah sama kitab Abang gitu ya, Bible. Iya pasti, ya kami sebut pasti. Terserah orang mau anggap apa, yang jelas ini kitab suci orang Kristen, selesai. Berarti Abang mau bahas ya, kalau macam itu yang nggak bisa membahas Bang, soalnya ya jelas lah ada kitabnya, yang dibahas ada Bang. Sekarang saya tanya, Abang mau bahas ada kitabnya nggak? Oke, kan saya udah bilang duluan tadi. Sekarang Abang datang ke sini mau bahas apa? Ada kitabnya tidak? Kalau Abang mau bahas, sekarang saya bahas kitab, saya ada kitab. Sekarang yang Abang mau bahas, mau tanya tentang kami, ada kitabnya nggak Abang? Tak, saya mau bahas Injil sama-sama, nggak pegang Injil. Soalnya iya, mana Injilnya? Mana Injilnya? Tunjukkan dulu mana Injilnya, baru kita bahas. Mana? Kan udah dibilang tadi saya nggak punya kitab Injil, tapi Al-Quran saya ada. Iya, kalau nggak punya nggak usah dibahas, berarti nggak tahu apa. Dengar aja, nggak usah bahas kalau nggak ada. Ya nggak, ini ayo kita logika aja ya Bang, boleh? Iya, ini logika dulu. Kalau kita membahas mangga harus ada buah mangga atau nggak ada buah mangga? Nah, gini, kalau logika. Coba. Sekarang gini logika. Saya berbicara buah mangga. Datang Abang juga mau bahas mangga. Buah mangga Abang mana? Ini buah mangga saya. Ini buahnya. Ini isinya. Sekarang Abang mau bahas buah mangga. Buah mangga Abang mana? Oh, saya ada Al-Quran.
Abang tahu Saya Al-Quran? tidak bahas Quran, saya tidak bahas Quran. Saya bahas Injil dan Taurat, tidak bahas Quran. Tidak ada Al-Quran di sini yang saya bahas Injil dan Taurat. Oh ya kalau gitu ya abang ya bahas sendirilah di rumah. Ya, memang kami bahas sendiri di rumah ini, orang Kristen, Injil dan Taurat yang kami bahas, bukan yang lain. Bang, abang maaf sebelum ngomong. Maaf apa lagi? Ya, abang nggak punya kitab Injil tapi mau bahas Injil. Abang nggak punya Taurat tapi Ini kitabnya, nampak nggak nih? Ini apa ini? Alkitab kan? Sekarang saya tanya, kalau abang mau bahas Alkitab, bawa dulu Alkitabnya, biar kita bahas sama-sama. Kalau abang berbicara buah mangga, abang tunjukkan buah mangganya. Saya ini bang, ini kitab saya, ini yang saya bahas. Kalau abang mau bahas Injil dan Taurat, kitab abang mana? Itu yang saya tanya. Abang tahu tak daripada isi Alkitab itu apa? Nanya. Ya kami tahu lah isinya ada di sini. Nggak mungkin kami tahu, tiap hari kami baca ini isinya. Saya jelasin dulu sama abang. Alkitab itu kata-kata umum. Enggak, abang ada dasarnya. Apa yang abang jelasin kalau abang nggak ada Injil dan Taurat ke saya? Apa yang abang mau ngomong? Bukan, Alkitab itu kata-kata umum. Yo, mu kata-kata khusus, tunjukkan dulu mana bukti kitabnya, baru kita bahas isinya. Saya Al-Quran ada. Abang mau bahas Al-Quran, ayo. Saya tidak bahas Quran, yang saya bahas Injil dan Taurat. Ini yang saya bahas. Bang, abang kalau lepas berak cuci nggak bang? Nah, apalagi abang nggak ada Alkitab, abang mau bahas Alkitab. Bang, gimana saya mau pegang Alkitab? Sebab kan saya kan orang Muslim, abang nggak tahu tentang agama Islam. Ya, makanya abang dengar saja, nggak usah bahas kalau begitu. Karena abang nggak ada, nggak usah dibahas, didengar aja. Nanti abang dengar aja apa yang kami jelasin. Kalau abang mau tahu Injil dan Taurat, nggak usah abang bahas, karena abang nggak ada apa yang abang bahas. Fajar bisa on cam nggak?